mondok ke Kanjeng Nabi. Anas bin Malik ini bahasanya lagi mengabdikan dirinya untuk Kanjeng Nabi. Akhirnya ibunya Anas bin Malik sowan ke Rasulullah SAW. Kemudian ibunya Anas bin Malik memanggil Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, huwaidi muka Anas ud'ullah lahu. Wahai Rasulullah, saya datang ke sini ini tidak minta buruan, tidak minta gaji, tidak minta bayaran. Tapi saya minta gini, pelayanmu, pelayan kecilmu, yaitu anakku Anas, tolong doain Kanjeng Nabi. Dungakno sing api, doakan dengan doa yang bagus. Yang saya minta itu bayarannya doa saja. Katanya ibunya Anas bin Malik, anak saya tidak usah digaji. Ya udah gitu. Pakola akhirnya Rasulullah SAW mengangkat tangan berdoa. Ini tunggu Kanjeng Nabi. Doanya apa? Kanjeng Nabi untuk sahabat Anas bin Malik. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umrohu wa ufir dzambahu. Ya Allah, berkahi hartanya Anas bin Malik, berkahi keturunannya, panjangkan umurnya, ampuni dosanya. Ini yang Kanjeng Nabi minta kepada Allah. Itu gajinya Anas bin Malik. Digaji apa? Doanya Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu kami menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna untuk diri kami sendiri, berguna untuk semua masyarakat yang di sekitar kami, kerabat maupun sahabat kami, dan bermanfaat untuk seluruh lapisan umat Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah hati kami selalu khusyuk, selalu tawadhu, dipenuhi cahayamu dan nur Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah semua amal ibadah kami amal ibadah yang kau ridhoi, amal ibadah yang kau terima. Jadikanlah semua doa kami doa yang mustajab. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Selamatkanlah kami seluruh umat Nabi Muhammad dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya Dajjal dan seluruh antek-anteknya dari bala tentara iblis dan syaitan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad madanil jud wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab Fawaidul Mukhtaroh, faedah pilihan dari makalah para ulama dan hadis Nabi Muhammad SAW beserta ayat Quran, bab fadlu tolabil ilmi, keutamaan menuntut ilmu. Tapi sebelumnya kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah dengan niatan mendapatkan ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, mendapatkan syafaat udma dari Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, dikumpulkan di surga
bersama kerabat, bersama sahabat, bersama semua keluarga, semua orang tua, mbah-mbah kita, bersama Rasulullah SAW. Selamat dan bahagia dunia sampai akhirat. Hidupnya, segala urusan hidupnya, urusan dunianya, agamanya, serta akhiratnya diatur oleh Allah ke jalan yang Allah ridhoi dan jalan yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. Ala hadiniyat wa ala kuniyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bidai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil jamil anbiya wal awliya al madhkur asmam fi hadal kitab bisiri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswasu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadlu thalabil ilmi, keutamaan menuntut ilmu, diriwayatkan dari sahabat Abi Waqid Al-Laitsi bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nas ma'ah id aqbala salasatu nafarin. Diceritakan pada saat Nabi duduk bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi di Madinah, tiba-tiba ada 3 golongan manusia, bukan 3 orang, 3 golongan ini berarti banyak, 3 jamaah, 3 rombongan dari kota lain sowan ke Kanjeng Nabi dan disaksikan oleh para sahabatnya yang pada waktu itu sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Fa'aqbala isnani ila Rasulillah SAW wa dhahaba wahidun. Lalu pimpinan dari 3 golongan itu, 2 orangnya, ada 3 orangnya, 2 orangnya langsung menghadap ke Kanjeng Nabi, sedang yang 1 orangnya pergi, tidak jadi sowan, wurung, tidak jadi sowan. Yang 2 orang jadi sowan, matur ke Rasulullah SAW. Yang 1 orang yang ketiga ini pergi, tidak jadi sowan. Kemudian qala Abi Waqid Al-Laitsi bercerita, fawaqafa ala Rasulullah SAW fa amma ahaduhuma faro'a furjatan fil halaqah fajalasa fiha wa amal akhar fajalasa khalfahum. Yang 1 orang pergi tidak jadi sowan, yang 2 orang jadi sowan. Orang pertama itu duduk menemukan kelonggaran tempat duduk, jadi ada lubang yang sekiranya bisa diduduki, terus dia duduk. Sedang yang satunya duduk di belakang para sahabat yang waktu itu sedang berkerumun
desek-desekan ingin mendengarkan ilmu dari Kanjeng Nabi. Yang satu orang dapat tempat duduk, yang satunya tidak dapat. Nah, full. Wa amma salis fa'adbaro dhahiban. Orang yang ketiga pergi, tidak jadi ikut ngaji. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum anin nafari salasah amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awa Allahu wa ammal akhar fastahya minallah fastahya Allah minhu wa ammal akhar fa'aradu anillah fa'aradallahu anhu. Ketahuilah wahai para sahabatku, pada saat ngajinya sudah kelar, sudah bubar, sudah selesai, Kanjeng Nabi berpesan kepada para sahabatnya, ketahuilah kalian sudah menyaksikan semua tiga orang tadi. Yang satu pergi, yang satunya menemukan tempat duduk ikut ngaji, yang satunya diam di belakang sahabat, tidak mau ikut desek-desekan. Orang pertama yang menemukan tempat duduk, dia mengungsikan dirinya kepada Allah, sehingga Allah mengungsikan rahmatnya kepada hati orang itu. Sedang orang yang kedua, dia duduk di belakang karena malu kepada Allah, sehingga Allah malu juga untuk menyiksa dosa-dosanya. Dan orang yang ketiga berpaling dari Allah karena dia berani meninggalkanku, maka Allah juga berpaling dari orang itu. Bahasa berpaling berarti Allah nak ngereken kehidupan dia, Allah tidak mau istilahnya masa bodoh lah, nak ngurus, katanya orang Jawa, nak ngurus, nak paten. Dari sini dapat disimpulkan orang ngaji ilmu itu fadilahnya sangat luar biasa. Jadi meskipun faham maupun tidak dari apa yang diterangkan oleh yang menerangkan, kita faham maupun tidak, itu secara tidak langsung dapat kasih sayang Allah, dapat perhatian Allah. Karena berarti menghidup-hidupi ilmunya Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi dulu sahabat itu sampai desek-desekan. Dari saking santunnya lesan mulia Rasulullah SAW ketika menerangkan ilmu, ketika ndawi-ndawi sahabatnya, sampai sahabat itu kangen. Kalau bisa tiap hari saya mendengarkan kalam nasihat dari Kanjeng Nabi. Sehingga ada ayat Quran yang turun pada saat semuanya tidak mau ngasih tempat duduk ke orang-orang yang datangnya terlambat ngaji. Biasanya full, yang datang terlambat tidak dikasih tempat duduk. Terus turun firman Allah di Al-Quran, wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ketika kamu diomongi oleh orang-orang yang datang ngajinya terlambat, kasih saya tempat duduk, tolong longgarkan tempat duduk. Maka kasih dia tempat duduk, jangan sampai kau persempit, jangan sampai kau tidak mau ngasih orang itu tempat duduk. Karena ketika kamu melonggarkan tempat duduk, maka Allah longgarkan semua urusan hidupmu, urusan rizkimu, urusan rumah tanggamu, urusan bersosial dan seterusnya. Allah longgarkan semua. Jadi kesimpulannya, orang yang biasa meringankan beban penderitaan orang lain, maka Allah longgarkan penderitaannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Ini sebagai bukti ayat dan hadis ini, sebagai bukti Kanjeng Nabi itu tidak jaim. Ngerti jaim? Jaga image. Tidak mentang-mentang jadi Nabi terus tidak mau nerima tamu. Jadi pintu rumah Rasulullah SAW 24 jam dibuka untuk tamu-tamunya setiap hari. Nabi itu tidak diam di kamar wiritan, tok ngaji Quran, tok tidak mau nerima dayo-dayo murid-murid santri-santri. Bahasa dulu sahabat, kalau dibahasakan sekarang santri, murid. Sahabat itu ya sohib, orang yang dekat kepada Kanjeng Nabi, sering ketemu Kanjeng Nabi dan ngaji ilmu kepada Rasulullah, namanya sahabat. Kalau diterjemah bahasa Jawa cantrik, sekarang bahasanya santri karena diformalkan. San itu matahari, tri itu 3, karena prinsip agama Allah itu ada rukun Islam, rukun iman, dan ihsan, sehingga tri. Jadi santri itu harus punya 3 prinsip itu. San itu matahari, jadi santri itu harus bisa menyinari masyarakat dengan cahaya ilmunya dengan 3 prinsip. Kemanapun dia pergi selalu ngasih cahaya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Matahari itu jalan, tidak diam di tempat.
Kok jane matahari itu diamnya di timur tok ya. Yang barat protes, kapan saya dapat cahaya? Kapan saya dapat ilmu? Makanya anjuran Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, jadi orang berilmu itu harus merantau, harus berjalan, harus mengajarkan ilmu dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, kemanapun kakinya melangkah, harus selalu ngasih cahaya, harus bisa jadi orang yang bercahaya dan menyalurkan cahaya. Seperti itu. Jadi jangan di tempat, jangan diam di tempat. Kasihan yang sana tidak kebagian, diam di Pasuruan tok, kali-kali di Malang, kali-kali di Jakarta, sekali-kali di Jawa Tengah gitu. Biar sama-sama dapat. Kok seandainya ya Kanjeng Nabi itu orangnya wiritan tok di kamar, ya tidak ada hadis. Adanya hadis di kitab-kitab karena apa? Karena ulama ngaji kepada orang yang pernah ngaji kepada orang yang pernah ngaji kepada orang yang pernah ngaji kepada sahabat yang langsung dengarkan Kanjeng Nabi dawuh, yang langsung mengenarkan Kanjeng Nabi berucap, sehingga jadi hadis. Berarti apa? Dari ribuan hadis yang ada, berarti Kanjeng Nabi ini sering terima tamu. Kanjeng Nabi setiap hari ketemu dengan sahabatnya, bukan pas tutup rumah. Kanjeng Nabi itu selalu setiap hari itu ngasih ilmu kepada sahabat, sehingga banyak hadis Nabi. Tanpa ada sahabat Nabi mungkin kita tidak ngerti Nabi pernah dawuh apa saja kepada kita, Nabi pernah pesan apa saja kepada umatnya, kita tidak paham. Untung ada ulama yang pernah ngaji kepada sahabat, yang kemudian ditulis jadi buku, sehingga kita meskipun tidak nututi Rasulullah SAW, tapi kita nututi ilmunya. Meskipun kita tidak ketemu Kanjeng Nabi, tapi kita ngerti Nabi pernah ngomong apa saja, pesan apa saja kepada umatnya. Untung ada kitab, hadis-hadis itu ditulis. Kan tidak ditulis, tidak akan paham sampai sekarang. Kadang ditulis pun kita tidak paham karena bahasanya Arab terma. Itu faedahnya ngaji. Faradul Habib Ahmad bin Umar bin Sumit mas'alatan. Ada cerita seorang Habib namanya Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Beliau membuat sebuah masalah ilmu. Qala, kemudian bila bilang, lau dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzilin wa fi halaqatani, halaqatun yudarrisu fil ilma wa yu'allimu fihi nas wa yudhkaru fiha al-haram wa halaqatun yudhkaru fiha awsafun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fiha dzikru wiladatihi yajlisun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ayyil halaqatain. Beliau membuat masalah ilmu yang beliau pertanyakan kepada santri-santrinya. Kok seandainya Nabi masuk ke sebuah rumah, yang di dalam rumah itu ada dua halaqah, ada bundaran majelis. Yang satunya majelis ilmu diajarkan, majelis diterangkan hukumnya halal dan haram. Dan majelis satunya, majelis yang mana sifatnya Kanjeng Nabi disebutkan, acara maulid Nabi yang menceritakan sejarah kelahiran Nabi dibaca. Kira-kira Nabi milih majelis yang mana? Majelis ilmu apa majelis maulid? Majelis zikir apa majelis ilmu? Majelis sholawatan apa majelis ilmu, katanya beliau. Qala al-Habib Ahmad, yajlisun nabiyyu ilal halaqah alladhi yu'allimu fihan nas. Yang jelas Nabi akan memilih majelis ilmu, karena dengan orang tahu ilmu, orang tahu caranya zikiran yang benar kepada Allah, orang tahu caranya bersolawat yang benar, beradab dengan sopan kepada Rasulullah SAW. Sedang majelis yang di situ disebutkan sifat-sifatnya Nabi, diceritakan kelahirannya Nabi, itu juga mencakup ilmu yang Allah perintah. Tetapi yang pertama, majelis ilmu itu lebih utama daripada majelis zikir, majelis sholawat. Karena orang zikirannya butuh ilmu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu farahan bi rajulin yahfadzu zubat masalan
min rajulin yahfadul maulid an Abdillah bin Amr radhiyallahu an. Nabi itu lebih senang kepada umatnya yang menghafal ilmu daripada yang menghafal kitab maulid. Nabi lebih senang kepada umatnya yang hafal kitab fikih, kitab tauhid, kitab tasawuf, kitab hadis, kitab Al-Quran daripada umat yang hafal kitab maulid, maulid Nabi, maulid Ad-Dibai, maulid Simtud Duror, maulid Al-Ahzab, maulid Dia Ulami, dan seterusnya. Anna Rasulullah SAW diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW dakhalal masjid, pernah masuk ke Masjid Nabawi, faro'a majlisaini, ahadul majlisaini yad'unallaha wa yarghabuna ilaih wal akhar yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimun. Nabi pernah masuk ke Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi ada dua kelompok orang. Kelompok pertama orang sibuk ngaji ilmu, kelompok yang satunya orang sibuk wiridan, sibuk ngaji Quran, sibuk baca sholawat zikiran. Yang kelompok satunya ada orang yang sibuk mengajarkan ilmu pengetahuan. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda, kilal majlisaini ala khair. Kedua majelis itu sama-sama baiknya. Majelis ilmu sama majelis wiridan itu sama-sama baiknya. Ahaduhuma afdhal minal akhar. Yang jelas salah satu dari kedua majelis itu ada yang terbaik di antara yang baik. Amma haula fayda'una Allah yarghabuna ilai insya'a a'tahum wa insya'a mana'ahum. Mereka yang sedang sibuk berdoa, sibuk wiridan, berzikir, kadangkala Allah mengabulkan doanya, kadangkala Allah tidak mengabulkan. Wa amma haula fa yata'allamuna wa yu'allimuna al-jahil wa innama bu'itsu mu'alliman wa haula afdhal. Sedang kelompok yang kedua itu kelompok orang yang sibuk ngaji ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang yang bodoh yang masih belum paham ilmu. Sedang aku, katanya Rasulullah, diutus oleh Allah untuk jadi pengajar. Jadi yang jelas hadir ke majelis ilmu lebih utama dari hadir ke majelis zikir. Fa'atahum hatta jalasa ma'ahum, sehingga Kanjeng Nabi duduk bareng bersama sahabat yang lagi nerangkan ilmu. Ini keterangannya, cerita ini ada di dalam kitab Manhajus Syawi. Kemudian diceritakan pula di kitab Qirtos juz 2 halaman 34, cerita dari makolahnya ulama Yahudi yang masuk Islam yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Dulu ada tokoh Yahudi yang Allah takdir hidup panjang umur. Bahkan Ka'ab al-Ahbar itu sudah ada di ulamanya Yahudi, sudah hafal kitab Taurat dan kitab Injil sebelum Kanjeng Nabi lahir ke dunia. Ka'ab al-Ahbar ini ditakdir panjang umur sebelum Kanjeng Nabi lahir ke dunia, sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat, sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, sampai Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Barulah Ka'ab al-Ahbar masuk Islam. Karena Ka'ab al-Ahbar ini bukan tidak beriman kepada ajaran Allah. Di dalam kitab Taurat dan Injil sudah diceritakan nama Nabi Muhammad SAW. Apa benar kitab ini? Ka'ab al-Ahbar mendengar berita bahwa Kanjeng Nabi lahir di Mekah, tapi masih belum yakin. Terus mendengar lagi Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, masih belum yakin, masih belum masuk Islam. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, baru digantikan Sayyidina Umar bin Khattab, baru kekuasaannya sampai di Palestina, Sam, negeri Sam. Ka'ab al-Ahbar ulama Yahudi dari kota Palestina. Ketika agama Islam dakwanya sampai di Palestina di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab, barulah Ka'ab bin al-Ahbar ini masuk Islam. Ka'ab al-Ahbar. Al-Ahbar itu ulama Yahudi, pendeta. Benar berarti keterangan kitab. Kan di kitab Taurat sama Injil itu mirip. Kalau sampean sering dengar Maulid Ad-Dibai, di Ad-Dibai itu an hadisus sani an Atha ibni Yasarin an Ka'bil Ahbar. Ya. Qala 'allamani abi at-Taurata illa sifron wahidan
kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Aku diwurui langsung, aku diajari langsung ilmu kitab Taurat dari kulit ketemu kulit langsung bapakku sendiri, katanya Ka'ab. Yang jadi guru ngajiku, saya ngaji kitab Taurat dari kulit ketemu kulit langsung ngaji ke orang tuaku, bapakku sendiri. Kecuali satu lembar yang tidak diajarkan oleh bapakku. Sengaja satu lembar itu beliau sobek, dimasukkan ke dalam kotak peti, lalu digembok, dikunci. Falamma mata abi fatahtuhu faidan fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Apal semua kan? Apal semua. Ternyata setelah bapakku meninggal, saya kepo, saya penasaran, kenapa sih kok disembunyikan yang satu lembar itu, ada apa ini? Bapaknya meninggal lalu peti itu gemboknya langsung dipecah. Dibuka, isinya keterangan bahwanya besok itu ada nabi akhir zaman namanya Nabi Ahmad, Nabi Muhammad yang terutus terlahir di kota Mekah dan hijrah ke Madinah, dan kekuasaan Islamnya akan sampai di negeri Syam. Negeri Syam itu adalah kota Palestina, negara Palestina, negara Syria, negara Lebanon, dan negara Jordan. Ketepatan Ka'ab al-Ahbar ini orang Palestina. Syam zaman Kanjeng Nabi itu 4 negara. Kalau Syam zaman sekarang hanya negara Syria. Tidak sama. Barulah si Ka'ab al-Ahbar ini masuk Islam di era Khalifah Umar bin Khattab. Ternyata benar kitabku. Ini benar-benar Nabi. Benar-benar Nabi akhir zaman. Baru beriman, baru masuk Islam sesudah Nabinya meninggal dunia. Subhanallah ya. Ini panjang umur benar orang ini. Umurnya Rasulullah SAW 63. Umurnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 63. Umurnya Sayyidina Umar bin Khattab juga 63. Kira-kira 63 kali 3 kali 2 wis kebanyakan. Berapa ya? 63 kali 2 100 berapa? 126. Sedang Ka'ab al-Ahbar ini sudah dewasa, sudah alim kitab Taurat, sudah jadi ulama ketika Nabi belum lahir. Berarti umurnya Ka'ab ya hampir 200. Bisa jadi kan. Itu kalau orang sudah ditakdir panjang umur. Enak dibusek kabeh dosa-dosa. Tinggal detik-detik akhir beliau masuk Islam, kurang berapa bulan lagi beliau meninggal dunia. Cerita masuk Islamnya Ka'ab al-Ahbar ini diceritakan oleh Senawi Banten di dalam kitab Nasoiul Ibad. Seperti itu. Ini akhirnya membandingkan Taurat, Injil sama Al-Quran. Tapi kalau bisa, kalau kita semua ditakdir mengislamkan orang ya, kalau bisa mu'alaf itu jangan suruh jadi penceramah dulu. Karena apa? Yang jelas akhlaknya akan dinilai oleh sahabat-sahabatnya pada saat kafirnya. Yang jelas kalau mu'alaf itu jadi penceramah, dia akan menjelek-jelekkan agamanya yang dulu. Sehingga sahabat-sahabatnya pada saat dia sebelum masuk Islam, mereka akan sakit hati. Tidak kepo kepada Islam. Tidak jadi ikut masuk Islam. Ini saya kalau habis mengislamkan orang itu, tidak saya ini jadi penceramah. Bahayanya hafal satu hadis, satu Quran sudah kolah. Akhirnya membanding-bandingkan Al-Quran sama Injil, Al-Quran sama Taurat. Membuka aibnya agamanya yang dulu. Padahal dulu sangat fanatik kepada agama. Iya. Menjelek-jelek, kayaknya tidak bagus. Bukan itu yang Kanjeng Nabi mau. Kanjeng Nabi senang hidup rukun, bergandengan tangan meskipun dengan non-muslim, sama kayak Madinah zaman Kanjeng Nabi di awal hijrah. Semua agama bersatu. Yang dulu Madinah namanya Yasrib, kemudian Kanjeng Nabi mengumpulkan 2 kabilah yang sering perang, Aus sama Khazraj, dipersatukan, dan semua tokoh agama diundang dalam satu forum, satu majelis untuk mengadakan konstitusi Madinah. Yang dulu namanya Yasrib. Tokoh Yahudi diundang. Yahudi yang terbesar pada waktu itu Yahudi Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir diundang, dan tokoh pembesar Yahudi Majusi, kafir penyembah api dan kafir penyembah matahari, dan tokoh pembesar dari Nasrani, orang Kristen,
yaitu Protestan, Katolik maupun Ortodok, diundang semua dalam satu forum. Sehingga kemudian diganti Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu artinya apa? Negara yang maju, yang penuh dengan peradaban. Al-Munawwarah yang disinari. Jadi negara Madinah maju. Urip bareng, kumpul bareng, Muslim sama non Muslim. Baru ini sebelum ada peperangan loh. Baru ada provokator dari orang-orang Quraisy Mekah yang gembosi Yahudi Bani Qainuqa, Quraidah dan Nadir untuk membangkang perjanjian Madinah itu yang dikenang dalam sejarah Piagam Madinah yang hampir mirip dengan Pancasila. Kenapa Indonesia dicintai oleh Rasulullah SAW? Karena Indonesia mirip Madinah zaman itu. Di awal hijrah mulai ada penggomos akhirnya Yahudi berani memerangi orang Islam. Yang tidak ikut perang orang Nasrani, Kristen tidak ikut perang. Sehingga pesannya Rasulullah SAW kepada tentara-tentara sahabat itu, jangan ganggu orang ibadah di gereja, jangan sakiti wanita, jangan bunuh anak kecil. Itu diantara pesannya Rasulullah SAW kepada tentara yang mau berangkat perang Syariah pertama, perang Badar Kubro, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, perang Khaybar, perang Bani Mustalik, perang Bani Nadir, perang Bani Quraidah, perang Bani Qainuqa. Banyak peperangan-peperangan dulu. Sampai ujung-ujungnya karena kemenangan selalu di tangan umat Islam, orang kafir ini baru berani memerangi umat Islam secara gaib, secara mistik dengan cara disihir itu. Tokoh Yahudi yang disuruh nyantet Rasulullah SAW itu namanya Lubaid al-Aqsam. Ceritanya disinggung di surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Min syarrin nafatsati fil 'uqad ini kalau diterjemah, aku berlindung kepada Allah dari kejelekan nafasat, beberapa tukang sihir wanita yang biasa niupkan sihirnya fil 'uqad di dalam ikatan-ikatan sihir. Karena Lubaid al-Aqsam punya anak perempuan 11. Dia membuat boneka yang terbuat dari samak lilin, lalu dibungkus kain kafan, lalu ditusuk jarum 11. Kanjeng Nabi pernah kena santet itu, bukan hanya di TV-TV yang ada. Ada ayat itu berarti ada cerita, ada sejarah. Kan ya? Berarti sihir mulai dulu itu ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin di Al-Quran disebutkan min syarri nafatsati fil 'uqad. Kanjeng Nabi tidak bisa gerak, akal pikirannya tidak kena, tapi jasadnya saja. Kemudian malaikat Jibril radhiyallahu an menemui Rasulullah SAW atas perintah Allah. Dikasih tahu engkau sedang kena sihir. Ini menjadi sababun nuzul, faktor penyebab turunnya surat Al-Falaq sama An-Nas. Lalu Kanjeng Nabi membaca surat Al-Falaq sama An-Nas. Makanya surat Al-Falaq sama An-Nas diawali dengan kata-kata Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Allah min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejelekan penyakit, virus, musibah yang Allah ciptakan di malam hari. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dari kejelekan tukang sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejelekan orang yang iri hati. Kalau ini bisa orang kafir Islam yang hasad ini. Ini ya. Terus yang terakhir di surat An-Nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita disuruh berlindung dari 5 hal ini. Berarti 5 perkara ini yang bahaya. Jumlah ayat daripada Al-Falaq sama An-Nas ini kalau ditotal 11 ayat. Setiap Nabi mengatakan 1 ayat, terlepas 1 ikatan sihir. 2 ayat, 2 ikatan. 3 ayat sampai ayat An-Nas yang paling terakhir. Pas 11 ayat. Karena sihirnya ada, ikatan sihirnya ada 11 ikatan. 11 jarum yang ditusukkan ke boneka, yang digambarkan, yang diilustrasikan kayak Rasulullah SAW. Setelah itu
Setelah beliau ditemui malaikat Jibril, lalu Kanjeng Nabi memanggil para sahabatnya, dipimpin pada waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, untuk datang ke sebuah sumur namanya sumur Darwan. Di situ disuruh ngangkat batu gede, batu besar di dalam sumur. Sayyidina Ali sama sahabat yang lain ngangkat batu besar. Setelah batu besar di dalam sumur Darwan ini terangkat, ternyata di bawah batu ini ada boneka yang buatan Lubait Al-Asam. Lalu jarumnya dihancurkan, dicabuti, baru Kanjeng Nabi sembuh. Ya, berarti ada towernya, ada satelitnya, kayak gitu. Nah, sering-sering baca Al-Falaq An-Nas, insya Allah selamat, tapi berlindung kepada Allah. Jadi tidak layak kita takuti sihir. Ini awal mula ada sihir karena sudah orang kafir itu putus asa, frustasi, diperangi secara fisik menang terus umat Islam. Coba diperangi secara batin. Apakah bisa Muhammad menang dengan sihir? Ternyata rapat pelindung orang Yahudi. Siapa kira-kira tukang sihir Mali Sakti? Ternyata ditunjuk kemudian Lubait Al-Asam, yang punya anak perempuan 11, bagian niup, ini repot. Nah, makanya ayatnya min syarrin nafatsati fil uqad. Terakhir, riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Masih kuat ya. Ini saya paskan jam 1 kurang 9 menit ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Jami'u bayanil ilmi wa fadli juz 1 halaman 55. Barang siapa yang keluar dari rumah, niatan keluarnya untuk mencari ilmunya Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia keluar rumah dalam keadaan menegakkan agamanya Allah, membela agamanya Allah, menghidup-hidupi sunnahnya Rasulullah. Dia selalu dalam naungan pahala Allah, rahmat Allah, sampai dia pulang ke rumah lagi. Apalagi pulangnya subuh, tambah banyak ganjarannya. Jam 12 sampai jam 5 pagi ya. Sahabat Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang panjang umur. Bahkan ini diceritakan faktor penyebab sahabat Anas bin Malik ini panjang umur, diceritakan di dalam kitab Jawahirul Lu'iyah halaman 126. Qalat Ummu Anas bin Malik yauman. Sahabat Anas bin Malik ini setiap hari ngabdi ke Kanjeng Nabi. Tukang bersihin dalamnya Rasulullah, tukang nyapuin rumah, tukang mempersiapkan tempat tidurnya Kanjeng Nabi. Memang ngabdi, ngadam. Dan Anas bin Malik ini yatim mulai kecil. Jadi Kanjeng Nabi ini abul yatama wal aromil, bapaknya janda-janda dan anak yatim. Jadi ekonominya ibunya Anas bin Malik dihidupi Rasulullah SAW. Bahkan anaknya dianggap anaknya Kanjeng Nabi. Jadi Anas bin Malik ini termasuk anak yatim yang dijadikan anak angkatnya Rasulullah SAW. Setiap hari ya sering ketemu Kanjeng Nabi, makanya banyak hadis riwayat Anas bin Malik. Suatu saat ibunya ini kangen ke Anas bin Malik, kok lama ndak pulang, ngadam tok nang bahasa sekarang iya ini, nang guru nih, mondok ke Kanjeng Nabi. Anas bin Malik ini bahasanya lagi mengabdikan dirinya untuk Kanjeng Nabi. Akhirnya ibunya Anas bin Malik ini sowan ke Rasulullah SAW. Kemudian ibunya Anas bin Malik memanggil Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, huwaidi muka Anas, ud'ullah lahu. Wahai Rasulullah, saya datang ke sini ini tidak minta buruan, tidak minta gaji, tidak minta bayaran. Tapi yang saya minta gini, pelayanmu, pelayan kecilmu, yaitu anakku Anas, tolong doain Kanjeng Nabi. Dungakno sing apik. Doakan dengan doa yang bagus. Yang saya minta itu bayarannya doa saja. Katanya ibunya Anas bin Malik, anak saya tidak usah digaji. Ya udah gitu. Pakola akhirnya Rasulullah SAW mengangkat tangan berdoa. Ini tunggu Kanjeng Nabi. Doanya apa? Kanjeng Nabi untuk sahabat Anas bin Malik. Allahumma aksir malahu wa waladahu
wa atil umrohu waghfir dzambahu. Ya Allah, berkahi hartanya Anas bin Malik, berkahi keturunannya, panjangkan umurnya, ampuni dosanya. Ini yang Kanjeng Nabi minta kepada Allah. Itu gajinya Anas bin Malik. Digaji apa? Doanya Kanjeng Nabi. Minta dibarokahkan harta bendanya, minta dibarokahkan anak keturunannya, minta dibarokahkan umurnya, minta diampunkan dosanya. 4. Ini hadis ini juga diriwayatkan Ibnu Sa'ad oleh dari riwayat hadis Anas bin Malik. Wa yurwa badalal akhirah wa adhilul jannah. Ada yang bilang juga didoakan masuk surga sama Kanjeng Nabi. Wa adhilul jannah, masukkan Anas bin Malik ke surga. Makanya ada 10 sahabat yang dapat julukan al-ashrah al-mubasysyirina bil jannah. 10 sahabat Nabi yang pernah dikabari bahagia masuk surga, dijamin surga oleh Kanjeng Nabi. Ada 10. Qala Anas radhiyallahu an, Anas bercerita, walaqad rizqtu min sulbi siwa waladi mi'atan wa khamsatan wa ishrina aidzukuron walam yurzak illa benataini ala makila. Katanya Anas bin Malik sendiri, gara-gara saya dimintai doa oleh ibu saya, dimintakan langsung ke Kanjeng Nabi, saya dikaruniai anak yang terlahir dari tulang rusuk punggungku. Bahasanya Anas bin Malik, anak yang terlahir dari tulang rusuk punggungku. Selain cucuku, anakku sendiri selain cucuku, jumlahnya 125 anak laki-laki. Aku tidak dikasih rizki anak perempuan kecuali 2 saja. Jadi jumlah total anaknya Anas bin Malik 125 anak laki-laki, 2 wanita. Berarti totalnya 127. Kanjeng Nabi sing donga. Perbanyaklah keturunan Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu sahabat yang paling sugih. Sahabat yang paling sugih anak, sugih harta. Sahabat yang panjang umur. Kanjeng Nabi langsung yang doa. Kalau kita ya nak mandi akan goro. Jadi katanya Anas bin Malik, ini selain cucuku loh, anak yang terlahir dari tulang rusuk punggungku saja itu jumlahnya 127 anak. Yang 125 anak laki-laki, yang 2 perempuan. Semuanya 127 anak jadi ulama besar, hafal Quran semua. Katanya guru saya. Dibarokahkan anak keturunannya, jadi wong apik kabeh. Tidak ada orang yang ahli maksiat itu. Sudah 127. Jadi kesimpulannya apa dari cerita ini? Jadi kita kalau ketemu orang soleh, kita kalau ngajikan anak ya, anak ini mintakan doa ke guru ngajinya. Kita tidak tahu guru ngajinya banyak, guru ini, ustadz ini, gus ini, kiai ini. Mintai doa semua. Kita tidak tahu dari lesannya siapa sih mandi tungo nih. Saya dulu gitu, ketika saya awal mondok kan, bapak saya langsung minta doa ke Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil. Langsung ditunggu sampai Kiai Abdul Alim. Entah doanya tidak keras tapi didoain apa saya tidak tahu. Cuma saya suruh amini saja sama Kiai Alim tuh, sama bapak saya. Wa inna bustani layus. Ini Anas bin Malik punya kebun. Kebunnya ini panen 1 tahun 2 kali. Kebun kurma sama anggur. 1 tahunnya panen 2 kali. Wa fi raihanun yaji'u minhu rihul misk. Anehnya, dari kebunku tercium bau semerbak minyak misik, minyak kasturi. Kayak bau parfum itu dari taman atau kebun kurmanya Anas bin Malik ini, bau harum. Barokah rizki ini sugih Anas bin Malik. Barokah anak keturunan. Walaqad baqitu hatta saimtul hayat wa ana arjur rabi'ah. Saya ditakdir hidup oleh Allah sampai saya bosan hidup di dunia. Sampai saya berharap
kepada Ar-Rabi'ah. Hidup yang keempat kali, nambah 4 tahun lagi. Ya Allah cukup, jangan diperlama lagi, saya sudah bosan hidup, katanya Anas bin Malik. Saking panjangnya umurnya sampai bosan urip. Waktu lifafi umri, ulama sejarah hilaf tentang umurnya Anas bin Malik. Fakila innau tis'un wa tis'una sana. Umurnya Anas bin Malik ini 99 tahun. Sama kayak Asmaul Husna. Wakila mi'atun wasittatin. Umurnya Anas bin Malik ini 106 tahun. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang wakila wasalasatin. Umurnya 103. Sama seperti jumlahnya kitab suci. Wakila wa asyratin. Umurnya 110 tahun. Ada yang bilang wasaba'atin 107 tahun. Bahkan juga ada yang bilang wa ishrun 120 tahun. Jadi jangan sampai kita bosan-bosan minta doa kepada orang alim, kepada ulama, kepada guru-guru kita. Meskipun hanya diiyoi tapi tidak terkesan doa gitu. Doain saya. Ya, cukup wis. Cukup. Barangkali hatinya sih nyambung dengan Allah. Ini ya. Jadi husnudzon ya, setiap minta doa ya diiyoi berarti ya doa. Diiyoi tidak perlu di Allahumma, tidak perlu. Hatinya yang cepat. Karena doa mustajab itu kadangkala karena waktunya. Contohnya waktunya sesudah sholat fardu, waktunya di antara adzan sama iqamah. Itu doa mustajab karena waktu. Ada doa mustajab karena tempatnya. Tempatnya di tempat yang mustajab, di Multazam, di Ka'bah, di Madinah, di makamnya Kanjeng Nabi, di makamnya wali sebenarnya. Kadang ada doa itu karena status orangnya. Contohnya dia jadi orang musafir. Orang musafir mandi tuh kayak ini Kiai Mikdati sama itu kan. Musafir, mustajab doanya ini. Misalnya yang kejayaan ke sini ya musafir. Ya bisa kan. Orang itu mustajab karena statusnya, contohnya marid, dia sakit. Makanya kita sunat jenguk orang sakit karena doanya orang sakit itu mandi. Orang sakit itu kalau nyebut Allah beneran serius. Beda dengan orang sehat. Ya Allah, itu beneran. Makanya kalau dungo mandi. Kalau orang sehat, ya Allah, sepele. Istighfarnya pun kayak kurang beneran. Tapi kalau orang sakit, astagfirullah. Itu keluar dari lubuk hati yang tulus. Ikhlas. Makanya wong lara iku ya sunat dijenguk, kita doakan sembuh, juga kita sunat minta doa. Itu. Terus ada karena dia status madlum, karena didolimi, doaul madlum mustajab. Mumpung dia sering diledek, sering teraniaya, dijauh itu mandi nek tuh. Kalau bisa doa madlum itu jangan dimanfaatkan doa jelek. Makanya Nabi setiap disakiti oleh umatnya dulu, kaumnya tuh, dilempari batu di Taif, dihajar Abu Jahal, Abu Lahab. Kanjeng Nabi tidak pernah mendoakan jelek kepada mereka semua. Doanya Kanjeng Nabi selalu gini, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka masih belum tahu. Akhirnya meskipun Abu Jahal tidak masuk Islam, tapi anaknya jadi pejuang Islam, Amr, itu Ikrimah bin Abu Jahal. Meskipun Walid bin Mughirah tidak masuk Islam, tapi anaknya jadi pejuang Islam, Khalid bin Walid yang di belakang sana itu. Meskipun Abu Lahab tidak masuk Islam, tapi anaknya Abu Lahab masuk Islam, Mu'tab, Utaibah, dan Durrah. Hanya gara-gara doa mulia lesannya Rasul. Nabi setiap didolimi didungak Nabi mustajab. Ya, bahkan yang pernah mencabik-cabik hatinya Sayyidina Hamzah, Hindun, masuk Islam. Yang membunuh pamannya Kanjeng Nabi Sayyidina Hamzah, Wahsy, masuk Islam. Yang memecahkan gigi pelipisnya Kanjeng Nabi, Khalid bin Walid, masuk Islam. Tapi Kanjeng Nabi ini hatinya betul-betul bersih mulia, tidak dendam Kanjeng Nabi. Kalau seandainya kita jadi Kanjeng Nabi, Khalid bin Walid masuk Islam, Hindun masuk Islam, Wahsy masuk Islam, kono mbiyen sing mateni Pak Likku kan. Wis, ndak tak terima Islam.
Kayak gitu. Kanjeng Nabi tidak seperti itu orangnya. Sangat mulia hatinya, bukan pendendam. Makanya dalam doanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kayak gitu. Jelas ya. Luar biasa cerita-ceritanya. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan ulama-ulama, para nabi, para wali, hamba-hamba Allah yang soleh, yang kita ceritakan ceritanya bersama. Keberkahan urusan dunia kita, agama kita, akhirat kita. Kita diberi pasangan hidup yang serasi urusan dunia, agama, akhiratnya, diberi anak dan keturunan, diberi kerabat dan sahabat, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, yang soleh zahir batinnya, selamat dan bahagia dunia sampai akhirat, diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah SAW, dikumpulkan di surga bersama-sama. Ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wasalafus sholih bijai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi ada yang terlupakan. Tapi saya bilang doa mustajab itu kadang karena tempatnya, kadang karena waktunya tepat, kadang karena status orangnya, kadang karena kesolehan atau ketakwaan orangnya. Ini yang terakhir sebagaimana yang diminta ibunya Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW. Ini mumpung-mumpung Kanjeng Nabi dimanfaatkan donga nih, mumpung-mumpung ketemu wali. Nah ini itu, mumpung-mumpung ketemu orang soleh diminta itu. Mari. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.